Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kan kita udah membahas mengenai apa itu perbedaan pertumbuhan, definisinya, terus kemudian perbedaannya dengan perkembangan itu seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya adalah faktor terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tuh ada apa aja. Ya, sebelum itu kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan, ini terbagi menjadi dua. Ada faktor internal, berarti dari dalam tanaman itu sendiri atau tumbuhan itu sendiri. Terus kemudian dari faktor eksternal, dari luar. Bisa dari lingkungan, gitu. Nah, kalau untuk di internalnya, berarti dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah dari gen, kemudian dari hormon. Nah, hormon ini nanti ada banyak, ada auksin, sitokinin, giberelin, asam traumalin, asam abisat, etilen, gitu, dan sebagainya. Untuk faktor eksternalnya, dari luar, dari lingkungan, ini bisa dari nutrisi atau makanan, kemudian dari air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu gen. Gen itu apa sih? Gen adalah substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Biasanya dari induk berarti dari ibu kepada anak, misalnya kayak gitu. Kalau untuk manusia, sifat dari gen yang diturunkan dari induk kepada anaknya, dari ibu ke anaknya, contohnya adalah misalnya sifat warna kulit. Dari ciri-cirinya, ciri fisik, bisa jadi warna kulit, bisa jadi bentuk rambut, maksudnya bergelombang kah, lurus kah, misalnya dari bola mata, warna bola mata, coklat kah, atau misalnya hitam. Nah, itu diturunkan dari orang tua kita ke kita. Begitupun dengan tanaman. Tanaman ini bisa menurunkan gennya atau sifat atau karakter atau bentuk fisik dari induknya kepada keturunannya. Nah, di sini bisa jadi dari warna bunga. Ini contohnya adalah bunga daisy. Bunga daisy ini kan memiliki warna yang banyak ya. Ada kuning, putih, pink, orange, merah. Nah, kalau misalnya induknya merah, berarti nanti dia akan menurunkan anakannya yang merah. Kalau misalnya induknya pink, berarti akan menghasilkan anaknya juga warnanya pink gitu. Jadi diturunkan ya, kemudian juga dari rasa. Nah, contohnya adalah mangga. Mangga ini termasuk dalam buah-buahan yang memiliki banyak rasa. Makanya masuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Untuk mangga ya, misalnya mangga golek dengan mangga harum manis itu kan memiliki rasa yang berbeda. Nah, itu juga dihasilkan oleh gen yang diturunkan oleh induknya kepada anaknya. Yang pastinya kalau misalnya induknya arum manis, maka akan menghasilkan anakan juga arum manis kan. Nggak tiba-tiba masa induknya mangga arum manis yang keluar anaknya mangga Indramayu gitu kan. Nggak mungkin. Nah, terus yang kedua, kemudian ada hormon. Hormon atau nama lainnya adalah zat pengatur tumbuh. Disingkatnya ZPT. Merupakan zat kimia yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Nah, untuk hormon ini kalian tahu ya, hormon ini adalah zat bisa berasal dari tumbuhan itu sendiri. Biasanya dia itu sifatnya itu memicu atau memacu atau merangsang. Kalau misalnya hormon ini sampai kepada suatu organ target, maka hormon ini akan merangsang terjadinya perubahan. Contohnya adalah kemarin kita sudah membahas hormon endokrin ya kan. Kita sudah kelenjar endokrin kemudian menghasilkan hormon. Contohnya adalah hormon insulin. Dengan adanya hormon insulin, maka penyerapan air dalam tubuh itu akan terjaga. Gitu, adanya hormon insulin. Nah, hormon juga terdapat pada tumbuhan.
Tapi juga pun sama dengan manusia, ketika hormon ada dalam tubuh kita, itu jumlahnya nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Jadi kalau misalnya berlebihan, itu akan bermasalah. Begitupun kalau misalnya kekurangan. Jadi ketika misalnya butuh aja, hormon ini akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi jumlahnya tuh harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, untuk hormon yang pertama, itu akan kita bahas, yaitu auksin. Apa itu auksin? Auksin ini contohnya adalah IAA atau indol acetic acid. Tempat sintesis atau tempat dihasilkannya auksin itu ada di meristem apikal, ya. Meristem apikal itu ada di ujung-ujung, kayak ujung batang, ujung daun, kemudian ujung akar, ujung tunas, terus kemudian juga dijumpai auksin ini di daun muda, kuncup bunga, embrio biji. Kalau misalnya kita lihat contoh-contoh tempat sintesisnya atau tempat diproduksinya auksin ini biasanya kan di ujung-ujung nih, ujung batang, daun muda, kuncup bunga. Berarti ini menandakan bahwa auksin ini berfungsi atau berperan dalam proses pertumbuhan. Jadi semakin tumbuh gitu, makin panjang, pemanjangan batang atau misalnya akar membantu. Jadi makin tinggi gitu tumbuhannya. Tapi auksin ini justru aktivitas itu dihambat oleh cahaya. Misalnya kita buktikan, misalnya gini. Oh, mungkin nggak ada fotonya kalau ini ya. Aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Mana ya fotonya? Sebentar. Kita pakai foto yang ini juga termasuk dalam auksin. Jadi kita buktikan kenapa auksin ini aktivitasnya itu dihambat oleh cahaya. Soalnya gini, ini adalah contoh pertumbuhan kecambah pada tempat yang berbeda. Di sini di tempat yang terang. Di sini tempat yang gelap. Ingat ya, hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan, pemanjangan, semakin tingginya pohon adalah hormon auksin. Kita lihat yang paling tinggi itu di tempat yang mana? Di tempat yang gelap. Karena kenapa? Saat tempat yang gelap itu adalah tempat di produksi auksin ini banyak banget, tinggi di tempat yang gelap nih, tinggi. Aktivitasnya sangat tinggi. Tapi ketika kena cahaya matahari, justru aktivitasnya akan terhambat, lambat. Makanya kenapa di tempat yang terang itu lebih pendek dibanding tempat yang gelap. Karena pada tempat yang terang, kerjanya hormon auksin ini yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, itu tuh dihambat oleh cahaya ini. Tapi ini mungkin plusnya ya, tambah tinggi. Tapi minusnya adalah kalau misalnya tempat yang gelap, karena kurang cahaya matahari, maka proses fotosintesis kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan daunnya kekuningan. Nah, ini mungkin negatifnya. Terus juga lebih letoy, tinggi tapi kurus gitu. Kalau misalnya tempat yang terang, dia pendek tapi hijau, lebat, dan lebih kokoh. Karena proses fotosintesisnya juga berlangsung dengan baik. Kira-kira seperti itu untuk auksin. Kita next ya. Jadi di pertama kita membahas tentang pengaruh auksin terhadap batang. Jadi kan dia juga ada di batang, ada di pucuk akar juga ada. Pucuk daun. Nah, kalian tahu ya, kalau misalnya tumbuhan, itu kan dia tumbuhnya itu ke arah cahaya. Datangnya cahaya atau disebut dengan fototropisme, di mana pergerakan atau pertumbuhan tanaman itu menghadap cahaya. Fototropisme
Kita buktikan, ternyata benar nih ketika misalnya kita pindahkan cahaya mataharinya, maksudnya kita pindahkan tanamannya yang agak lebih jauh dari cahaya matahari, si tumbuhan ini tetap dia akan tumbuh di tempat cahaya matahari itu berada. Nah, auksin itu kan lebih banyak ketika dalam kondisi yang gelap. Kalau misalnya di sini banyak cahaya nih, di sekitar sini kan banyak cahaya. Berarti di sini tempat yang terang kan. Di sini hormon auksinnya tidak ada. Sedangkan sini tempat yang sisi gelap, kan ini ibaratnya ini jauh dari matahari, ini kan dekat banget dari matahari, yang ini agak lumayan jauh. Jadi di sisi sampingnya, tempat yang gelapnya, ini justru banyaknya hormon auksin. Hormon auksin itu yang mana? Ibaratnya yang titik-titik ini nih, titik-titik gelap. Kelihatan nggak ya? Ini titik-titik gelap. Ini nih titik-titik gelap. Nih sebelah sini. Nah, ini adalah hormon auksin yang titik-titik gelap itu. Nah, di sini juga ada banyak hormon auksin, ya kan? Itu. Ini pengaruh auksin terhadap batang. Jadi, meskipun ada cahaya matahari, itu juga dia tetap tumbuh, tapi tumbuhnya di bagian sisi yang gelap. Kalau misalnya pergerakan tumbuhan menghadap cahaya itu kan sebagai kayak peka terhadap rangsang. Rangsangnya berupa percilan matahari. Mengapa? Karena tumbuhan ini kan membutuhkan cahaya matahari. Maka dia akan mendekati matahari supaya mendapat cahaya untuk bisa melakukan proses fotosintesis gitu. Fototropisme namanya. Oh ya, ini nih mungkin lebih jelas nih. Ini daerah yang ada banyak auksinnya nih, yang titik-titik warna pink. Ini contohnya adalah auksinnya. Jadi meskipun di sini cahaya matahari, kan di sini ada sisi gelapnya nih. Ini sisi gelap. Hormon auksinnya lebih banyak di sini dibanding di posisi yang terang. Sini malah nggak ada sama sekali kan hormon auksinnya. Di sini semua dia ngumpul di tempat sisi gelap. Ibaratnya kayak gini nih, ini kan dekat cahaya matahari nih. Yang ini agak lumayan jauh sisi gelapnya. Nah, ini udah Miss jelasin ya sebelumnya tadi di awal. Ternyata di sini gambarnya Miss tadi cari-cari. Oke, next. Kemudian ada pengaruh auksin terhadap pembentukan buah. Jadi ada yang namanya pembentukan buah tanpa adanya proses penyerbukan yang disebut dengan partenokarpi. Jadi misalnya tumbuhan ini belum berbunga. Bunga itu kan menandakan bahwa tanaman itu sudah mengalami perkembangan. Ketika misalnya dia udah berbunga, dia sudah bisa menghasilkan yang namanya buah dengan proses penyerbukan, ya kan? Tapi kita bisa melakukan hal tersebut, tapi kita bisa melakukan proses pembuahan tanpa adanya proses penyerbukan. Dengan menambahkan hormon auksin, jadi hormon auksin ini juga bisa ditambahkan di bagian stigma atau di bagian putik, kepala putik. Kepala putik ini kan dia ini ya alat kelamin betinanya. Berarti hormon auksin ini nanti diberi pada bagian putik, kemudian nantinya akan menghasilkan proses pembentukan buah tanpa adanya proses penyerbukan atau disebut dengan partenokarpi. Gitu. Dengan cara pencampuran auksin dan lanolin pada stigma atau kepala putik. Contohnya ini misalnya pembentukan buah semangka tanpa biji ya. Ini juga bisa dilakukan dengan cara partenokarpi. Kemudian yang kedua ada hormon giberalin.
Hormon giberelin ini berfungsi untuk mendorong perkecambahan biji dan tunas, yaitu mematahkan dormansi. Kemarin kita sudah bahas, ketika misalnya air masuk ke dalam biji atau disebut dengan proses imbibisi, itu kan nanti dia akan mengaktifkan hormon giberelin dalam biji, ya kan. Nantinya hormon giberelin itu akan menyuruh si aleuron, lapisan luar endosperma, untuk mengeluarkan enzim. Gitu. Pokoknya kemarin sudah jelasin proses imbibisi seperti apa. Nah, giberelin ini jadi berfungsi untuk mendorong perkecambahan biji dan tunas, ya. Untuk mematahkan dormansi biji atau masa tidurnya biji menjadi hidup kembali. Kemudian dia berfungsi untuk pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah. Kalian bisa sambil baca-baca di buku paketnya. Tapi beberapa di PPT mis tambahin yang belum ada di buku. Jadi sambil baca bukunya, sambil lihat PPT-nya juga. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kalian tambahin di buku catatan gitu. Di halaman 14 sampai 17 ya, kalau untuk hormon-hormon. Nanti kalian bisa lihat kalau ada yang kurang-kurang, kalian bisa tambahin dengan catatan dari Miss. Ini untuk hormon. Lanjut. Oh, ini ya. Hormon GA atau giberelin dalam proses imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji. Nantinya si giberelin ini akan mengaktifkan bagian aleuron, lapisan luar pada endosperma atau cadangan makanan pada biji. Ya kan, nantinya akan mendorong aleuron untuk mengeluarkan yang namanya enzim. Gitu proses seterusnya. Lanjut, hormon sitokinin. Sitokinin ini berfungsi untuk mempengaruhi pembelahan sel atau disebut dengan sitokinesis dan diferensiasi sel atau perubahan bentuk atau fungsi sel, itu arti dari diferensiasi. Kemudian fungsi yang kedua mendorong pertumbuhan tanaman secara general, kemudian menunda terjadinya penuaan atau senescence pada tanaman. Kemudian kita langsung lengkap ke gas etilen. Etilen ini berfungsi untuk mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh tebal. Jadi pematangan pada buah ya, si etilen ini. Jadi buah yang tadinya masih mentah, kemudian matang, itu berarti dibantu oleh hormon gas etilen. Di sini ada pengaruh etilen terhadap daun. Jadi etilen ini juga berfungsi untuk menggugurkan daun. Tapi kalau misalnya daun yang udah tua gitu, jadi etilen ini pertama dia akan menyebabkan klorosis. Klorosis ini kuning ya, penguningan atau ya pokoknya kuning-kuning pada daun. Jadi etilen ini bisa menyebabkan klorosis, terus pelayuan, layunya pada daun, layu sama gugur etilen. Nah, banyaknya etilen itu akan mengakibatkan peningkatan aktivitas enzim-enzim pengurai di bagian dinding sel. Kemudian, pada zona absisi, jadi absisi ini adalah daerah yang menyebabkan daun gugur. Di sekitar sini, ini adalah zona absisi. Petiole adalah tangkai daun ya. Ini kalau misalnya kita perbesar, kita lihat anatominya seperti ini.
Ini petangkai daun, jadi ini adalah apa namanya zona absisi, zona pengguguran daun yang nantinya dia akan nanti lama-lama patah nih di sini sampai akhirnya gugur. Nah, pokoknya kalau misalnya apa namanya etilen ini banyak di daerah sini, maka nantinya akan apa namanya mengakibatkan peningkatan aktivitas enzim-enzim. Nah, enzim-enzim tersebut akan menghidrolisis dinding sel pada zona absisi, akhirnya terjadi pematahan pada zona absisi. Nah, nanti di sini akan patah. Kira-kira seperti itu. Lanjut, ada hormon absisat atau kita bisa singkat ABA. Asam absisat ini dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Terus kemudian menutup stomata setelah lama kekurangan air, kemudian pengguguran daun akibat kekurangan air, kemudian ada menunda pertumbuhan atau dormansi. Di sini Miss akan memperjelas proses penutup stomata sama pengguguran daun akibat kekurangan air. Jadi emang gugurnya daun itu kan disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau misalnya daun kurang air itu juga bisa menyebabkan pengguguran daun. Kemudian kalau misalnya sudah tua itu juga bisa gugur. Atau misalnya daun tersebut terserang oleh penyakit misalnya bakteri atau virus itu juga bisa gugur. Jadi ada banyak faktor kenapa daun itu gugur. Nah, kalau untuk asam absisat ini karena kekurangan air. Contohnya ini seperti ini. Jadi, dalam proses tanaman itu mendapatkan air dari mana sih? Dari akar, ya kan? Dari akar, kemudian air ini nantinya akan masuk melewati silem. Silem ini daerah batang. Kemudian nanti air akan diangkut ke seluruh tubuh itu kalau misalnya airnya ada banyak. Maka banyak digunakan. Karena kan air juga fungsinya banyak ya untuk proses fotosintesis dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya pada musim kemarau, berarti kan kalau pada musim kemarau ini kan air itu sedikit, maka tumbuhan akan kekurangan air. Kalau misalnya tumbuhan kekurangan air, maka biasanya tumbuhan akan melakukan pengguguran daunnya. Supaya kenapa? Supaya untuk mengurangi yang namanya penguapan atau transpirasi. Jadi, transpirasi adalah proses penguapan pada tanaman. Biasanya kalau misal tanamannya terlalu banyak air, ini akan dikeluarkan. Penguapan. Makanya misalnya kita contohkan pada bunga teratai. Bunga teratai kan hidupnya di air. Itu kan airnya banyak dan daunnya lebar. Karena terjadinya penguapan atau transpirasi itu di daun. Karena kenapa? Daun itu banyak yang namanya stomata. Stomata tuh kayak semacam pintu. Pintu di mana untuk masuk keluarnya air. Kalau misalnya stomatanya terbuka, air itu bakal keluar. Kalau stomatanya tertutup, air nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Kayak gitu. Jadi fungsinya stomata, ini adalah stomata. Ada di daun ya. Oke. Kalau misalnya kita contohkan siapa namanya? Siapa sih tadi bunga teratai? Dia itu kan daunnya lebar. Kalau misal daunnya lebar berarti luas permukaan untuk atau luas bidang untuk tempat transpirasi itu kan lebih banyak, ya kan? Maka tumbuhan itu juga nggak akan terlalu banyak kekurangan air gitu. Karena kan hidupnya juga udah di air. Kalau siapa namanya? Si Astagfirullah teratai. Tapi bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang
ada di darat gitu. Misalnya kita contohkan pohon jati. Biasanya kalau pohon jati itu suka menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Supaya apa? Supaya untuk mengurangi penguapan. Supaya air ini nggak banyak keluar. Karena kan penguapan itu di mana air itu keluar. Nah, kita untuk mencegah air itu keluar. Karena airnya lagi sedikit nih, lagi kurang airnya, masa jadi keluarin lagi. Akhirnya kita gugurin daunnya, karena daun itu kan tempat transpirasi. Kalau misalnya semakin dikit luas bidang transpirasi, maka air ini akan dihemat, ya kan? Contohnya pada pohon jati, misalnya gini, saat tumbuhan kekurangan air, itu kan bisa berdampak pada pengguguran daun. Nah, ketika misalnya akar dan daun mengalami kekurangan air, akar, jadi bagian akar yang menghasilkan hormon ABA atau asam absisat di bagian akar nih. Bagian akar, kemudian hormon absisat ini akan ditransfer kemana? Ke bagian daun. Lewat mana? Lewat silem. Karena kan silem itu fungsinya adalah untuk mengangkut zat dari akar ke daun. Ini ditransfer sama si silem, masuklah ke sini tuh siapa namanya asam absisat ke bagian daun. Dengan banyaknya jumlah asam absisat di daun, maka nantinya absisat ini akan menstimulus daun ini untuk gugur. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi kita udah membahas mengenai pengguguran daun akibat kekurangan air. Jadi kalau misalnya airnya sedikit, otomatis kita harus ngurangi nih proses transpirasi atau penguapan. Dengan cara apa? Gugurin daunnya. Karena kalau misalnya makin banyak daun, itu akan makin banyak terjadinya proses transpirasi, penguapan keluarnya air. Tapi kalau misalnya digugurin daunnya, maka akan makin sedikit kan lokasi untuk proses transpirasi, makanya airnya itu akan hemat gitu. Jadi nggak banyak keluar karena proses transpirasi. Kalau misalnya kita ngomongin transpirasi, berarti nggak jauh-jauh dari proses tertutup dan terbukanya stomata. Karena stomata ini fungsinya kayak seperti pintu untuk keluar masuknya air. Nah, ternyata dalam proses untuk terbuka atau tertutupnya stomata ini dipengaruhi oleh hormon asam absisat atau ABA. Langsung aja kita mulai bagaimana sih proses tertutupnya stomata. Kita ganti warna deh. Warna hijau. Oke, di sini ada asam absisat. Asam absisat ini nantinya ketika misalnya dia masuk, dia akan menghasilkan atau mengeluarkan kalsium. Nah, ketika misalnya kalsium sudah dipecah di sini, ya kan, kemudian dia akan merangsang untuk keluarnya ion K+. Di sini ion K+. Ketika ion K+ ini dia out dari permukaan sel stomata, K+ out, maka dia akan berbarengan dengan air keluar. Ketika ion K+ dan air ini keluar, maka stomata akan tertutup. Gitu kira-kira proses singkatnya seperti itu. Gitu ya. Insya Allah paham, jadi kita next. Selanjutnya ada hormon asam traumalin atau disebut dengan hormon luka. Jadi pada tumbuhan itu ada yang namanya regenerasi atau restitusi. Di mana regenerasi adalah kemampuan tumbuhan untuk memperbaiki kerusakan atau luka pada tubuhnya. Misalnya tumbuhan tuh misalnya tumbuhan kadang kan suka dipotek-potekin gitu batangnya atau misalnya bagian daunnya, tapi nantinya dia akan tumbuh lagi, regenerasi sel-selnya, tapi juga dibantu oleh si asam traumalin ini. Gitu. Nah, itu untuk di bagian internal ya. Di bagian internal, faktor internalnya itu kan ada gen sama hormon. Kemudian kita masuk ke
faktor eksternal atau dari luar, dari lingkungan. Yang pertama itu adalah nutrisi atau makanan. Jadi kalau untuk nutrisi itu dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Kalau makro berarti dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlahnya yang besar atau banyak. Di sini ada contoh-contoh dari makronutrien tuh ada apa aja, ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Sedangkan kalau mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Nah, contohnya juga ada sini zat besi dan kawan-kawannya. Kalau misalnya tumbuhan ini misalnya kalau tumbuhan ini kekurangan nutrisi, maka akan terjadinya yang namanya defisiensi atau malnutrisi, kayak kekurangan gizi lah kalau pada manusia. Tapi kalau pada tumbuhan namanya defisiensi, kekurangan nutrisi. Contohnya seperti apa sih defisiensi? Kita next. Nih, contohnya adalah daun menguning atau contohnya adalah daun menguning. Ya, jadi kekurangan salah satu nutrien, contohnya adalah nitrogen, itu karena nitrogen ini unsur pembentuk klorofil. Klorofil ini kan zat hijau daun yang letaknya itu ada di kloroplas di bagian sel. Nah, kalau misalnya kekurangan nitrogen, berarti kan pembentuk klorofil ini nggak ada. Kalau misalnya klorofilnya ini dia kurang, otomatis si tanaman ini nggak akan bisa nggak bisa menyerap ini cahaya dari matahari. Kalau misalnya nggak bisa menyerap cahaya dari matahari, akan kesulitan untuk melakukan proses fotosintesis. Karena kan cahaya ini sangat penting dalam proses fotosintesis. Maka nantinya kalau misalnya nitrogen ini kekurangan, maka kan akan terjadinya disfungsi pada proses fotosintesis. Maka nantinya akan mengakibatkan daun ini menguning atau disebut dengan klorosis. Daun menguning. Contoh dari defisiensi atau kekurangan nutrisi. Kemudian nutrisi ini juga ternyata nggak cuma didapetin dari yang tadi kita udah sebutin makro dan mikronutrien. Nah, di mana sih kita dapetin mikro dan makronutrien? Didapetinnya itu yang pertama bisa dari dalam tanah. Jadi sebenarnya dari dalam tanah tuh udah banyak banget nutrisi. Makanya kenapa tanah itu berfungsi sebagai media tanaman. Karena tanah itu sebenarnya udah menyediakan makanan bagi tanaman. Cuman dalam bentuk apa nutrisi itu diangkut ke tanaman? Dalam bentuk air. Jadi air itu kayak melarutkan nutrisi-nutrisi dalam tanah, kemudian akan diangkut oleh air, gitu lewat silem nantinya akan digunakan oleh tanaman gitu. Makanya kenapa air ini juga berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ya, kita bisa mendapatkan nutrisi ini pertama itu bisa dari tanah itu sendiri, karena tanah menyediakan unsur makro maupun mikronutrien. Terus bisa juga dari pupuk, ya, pupuk juga bisa kita dapetin dari pupuk. Tapi untuk tanaman-tanaman misalnya kayak Drosera atau misalnya dari Nepenthes atau kantung semar, biasanya dia juga mendapatkan nutrisi dari yang lainnya. Contohnya adalah serangga, karena mereka ini adalah tanaman-tanaman karnivora, ekokarnivora, insektivora, atau pemakan insekta seperti serangga-serangga kayak semut, lalat, dan kayak gitu. Nah, dia juga mendapatkan nutrisi juga dari hewan-hewan tersebut, dari insekta ya, serangga. Khusus untuk tumbuhan-tumbuhan insektivora. Jadi dia mendapatkan nutrisi tambahan dari serangga. Gitu. Kemudian faktor eksternal yang kedua itu ada air. Air ini berperan penting banget dalam proses fotosintesis. Nih, fotosintesis, kita lihat reaksinya. Di sini kan H2O atau air itu kan dihasilkan dari
tanah kan. Kemudian akan diserap oleh akar tanaman, nantinya akan digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, sebenarnya apa sih fungsi air di sini? Water. Kira-kira apa pentingnya fungsi air di sini? Air dalam fotosintesis ini berfungsi untuk memecah ion hidrogen, karena kan nanti H2O. Nantinya dari hidrogen, H2O akan memecah menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi nantinya akan terpecah. Kalau oksigen ini nantinya akan dikeluarkan di udara dalam bentuk oksigen. Kemudian kalau H atau hidrogen ini nanti dia akan berikatan dengan karbon dioksida. Nantinya akan menjadi gula. Kira-kira kayak gitu. Jadi pentingnya air tuh kayak gitu ya. Makanya kenapa air itu termasuk salah satu bahan paling penting dalam proses fotosintesis. Kayak gini. Terus juga air berfungsi untuk menjaga kelembaban, terus membantu perkecambahan biji, ya kan, dalam proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Kalau misalnya adanya air, dia akan merangsang hormon, keluarnya hormon giberelin, ya kan, yang kemarin sudah Miss bahas. Kalau hormon giberelin ini udah aktif, ya, nanti dia akan merangsang aleuron untuk mengeluarkan enzim-enzim. Nantinya enzim-enzim itu akan memecah karbohidrat dalam bentuk amilase akan menjadi gula. Nantinya gula itu akan menjadi energi untuk membentuk akar, calon akar, radikula, dan sebagainya. Terus kemudian berfungsi untuk mengangkut nutrisi ya, yang tadi sudah Miss bilang. Nah ini ya, masuknya air. Masuknya air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin akan menyuruh aleuron ini untuk mengeluarkan enzim. Enzimnya ini yang nantinya akan digunakan untuk merombak amilase menjadi gula. Gula ini nantinya akan menjadi energi. Energi ini nantinya akan bisa biji ini untuk membentuk akar. Kemudian mengangkut nutrisi ya tadi ya. Nutrisi itu kan bisa didapatkan di dalam tanah. Tapi bagaimana tumbuhan itu untuk menyerap nutrisi-nutrisi tersebut? Nah, dengan bantuan air. Jadi air ini kayak melarutkan nutrisi dalam tanah. Ibaratnya kayak kalian minum teh manis, itu kan gulanya tuh kan dilarutin tuh dalam air. Nah, begitu pun dengan nutrisi. Nutrisi juga dilarutin di air, terus kemudian nantinya akan ditransfer ya akan diangkut oleh akar bersamaan dengan air si nutrisi tersebut gitu. Kemudian juga supaya ini ya enggak layu, juga salah satu fungsi air. Iya benar, fungsi air. Jadi kalau misalnya tanaman ini sering disiram, maka dia akan tumbuh subur. Beda kalau misalnya dia nggak ada air, maka dia akan layu. Karena yang pertama, terhambatnya proses fotosintesis. Yang kedua, terhambatnya pengangkutan nutrisi di dalam tanah. Itu. Kemudian yang ketiga, faktor cahaya. Cahaya juga termasuk dalam faktor eksternal dari luar. Karena yang pertama, cahaya ini berperan dalam proses fotosintesis. Bagaimana dalam proses fotosintesis? Cahaya matahari ini berperan dalam, misalnya gini, sini kan cahaya matahari. Siapa yang berperan untuk menyerap cahaya? Kan adalah klorofil ya. Kalau klorofil ini fungsinya untuk menyerap cahaya matahari.
Karena cahaya matahari ini sebenarnya sumber energi paling utama dalam pembuatan glukosa atau garam atau gula. Nih, gula. Karena cahaya matahari di sini yang berperan penting untuk membantu mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi kan mana sih H2O? H2O itu kan nantinya akan dirombak menjadi hidrogen plus oksigen. Nah, dalam proses ini itu dibantu oleh cahaya matahari. Kalau misalnya nggak ada cahaya matahari, ya udah air ini nggak bakal terpecah. Jadi ya udah tetap aja jadi air, nggak akan terpecah menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian cahaya ini juga berperan dalam menghambat aktivitas hormon auksin yang tadi di awal sudah kita bahas. Jadi hormon auksin adalah hormon pertumbuhan ya kan. Semakin tingginya tumbuhan itu berarti hormon auksinnya tuh makin banyak. Tapi cahaya matahari juga bisa menghambat kerja atau aktivitas dari hormon auksin. Kita ulang lagi nih fotonya. Sini bagian gelap. Jadi kan kalau bagian gelap dan di mana auksin ini bekerja secara maksimal. Kalau di bagian terang justru malah terhambat. Kita buktikan dengan di sini tanamannya pendek tapi subur, di sini tanamannya tinggi tapi tidak subur. Layu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya cahayanya ini nggak ada, berarti proses fotosintesisnya juga akan terhambat, ya kan? Gitu. Nah, ini dinamakan dengan etiolasi. Apa itu etiolasi? Jadi proses pertumbuhan yang cepat pada tempat yang gelap itu dinamakan dengan etiolasi. Ya, kita next. Kemudian di sini juga ada cahaya, ya kan? Cahaya juga berperan dalam pertumbuhan tanaman short day dan long day. Jadi apa itu short day dan long day? Kalau misalnya short day dulu ya, kita mulai. Short day plant atau tanaman hari pendek. Dia berbunga ketika siangnya itu kurang dari 12 jam. Kita lihat nih ya, untuk short day dulu, contohnya adalah bunga poinsettia atau namanya tuh bunga kastuba kalau nggak salah, bunga kastuba poinsettia. Jadi dia berbunga ketika siangnya itu pendek. Nah, di sini kita lihat, di sini kita bagi ya. Di sini malam, salah. Di sini malam siangnya itu lebih banyak ya kan. Kalau yang pertama ini siangnya banyak, siangnya plus gitu deh, siangnya banyak, malamnya dikit, malamnya minus. Tapi kalau yang gambar kedua, malamnya ini banyak plus siangnya ini sedikit. Nah, untuk short day plant, ketika misalnya siangnya nih sedikit, dia justru malah menghasilkan bunga. Itu ciri-ciri dari short day plant. Jadi dia akan berbunga ketika siangnya itu pendek atau kurang dari 12 jam. Contohnya adalah ini bunga poinsettia atau contoh lainnya adalah fragaria atau pohon stroberi. Atau contoh lainnya ada bunga krisan, bayam, dahlia, tebu, itu juga termasuk ke short day plant. Terus yang kedua ada long day plant. Berarti bedanya sama short day udah kelihatan ya. Dia berbunga kalau malamnya justru
sedikit atau siangnya lebih banyak. Nih, di sini kita lihat ketika siangnya banyak, justru dia malah berbunga. Ini long day plant. Contoh lainnya adalah hibiscus atau bunga kembang sepatu. Contoh lainnya misalnya adalah anyelir. Anyelir juga masuk ke dalam long day plant. Ya, jadi bisa ya membedakan antara long day dan short day. Kalau short day ini dia berbunga ketika siangnya itu pendek dan malamnya banyak. Kalau long day plant, dia berbunga ketika siangnya banyak, malamnya sedikit. Durasinya gitu ya. Sedangkan kalau netral, dia berbunga ketika apa aja gitu, mau malamnya sedikit, mau malamnya banyak, dia akan terus berbunga. Contohnya adalah rose atau bunga mawar, terus juga tomat juga termasuk ke dalam netral day. Gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut juga dipengaruhi oleh hormon yang namanya fitokrom. Aktivitas dari fitokrom ini. Tapi nggak kita jelasin lebih lanjut di sini. Cuman sekilas aja gitu. Oh, ternyata fitokrom yang menyebabkan terjadi adanya short day plant ataupun long day plant. Gitu. Oke, next. Selanjutnya, faktor eksternalnya adalah suhu dan kelembaban. Nah, suhu ini berkaitan dengan kerja enzim. Kalian udah tahu ya, enzim itu apa? Enzim itu kan dia berperan dalam meningkatkan proses metabolisme tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, manusia gitu. Nah, enzim ini dia bekerja pada suhu tertentu. Dia nggak boleh terlalu tinggi, dia juga nggak boleh terlalu rendah. Karena kalau misalnya terlalu tinggi, akan mengalami denaturasi namanya. Rusak, enzim-enzimnya tuh akan rusak. Ketika suhu pun terlalu rendah, terlalu dingin juga akan denaturasi, akan rusak. Nah, setiap tumbuhan ini memiliki suhu minimum atau suhu maksimum atau optimum ini yang beda-beda, tergantung jenis tumbuhannya sebenarnya. Nah, kalau kelembaban ini berhubungan dengan laju transpirasi. Kalau kondisi lembab, biasanya nih ya, kalau kondisi lembab itu menyebabkan banyak air yang akan diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit diuapkan. Nah, kondisi ini akan mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Maka sel-selnya itu biasanya lebih cepat untuk mencapai ukuran maksimum atau tambah tinggi gitu ya, sehingga tumbuhan itu bisa tambah tinggi atau tambah besar. Kayak gitu. Transpirasi adalah proses penguapan ya atau keluarnya air dari tubuh tanaman, biasanya lewat daun karena daun ada stomata, karena tempatnya proses keluar masuknya air tuh dari stomata yang ada di daun, letaknya di daun. Gitu. Karena kan gini, misalnya air yang disiram oleh misalnya air hujan ataupun misalnya dari pemilik tanaman tersebut, biasanya kan yang pertama itu kan air itu berperan sebagai fotosintesis, ya kan. Terus misalnya yang kedua untuk mengangkut nutrisi-nutrisi dalam tanah. Terus misalnya air ini udah kelebihan, tapi kan ibaratnya tanah air akar ini nggak akan bisa stop untuk nyerap gitu kan, nyerap air. Nah, kalau misalnya sudah terlalu banyak dalam tubuh, nantinya dia akan lembek, tanamannya justru malah jadi layu juga. Nah, makanya kenapa supaya tanaman ini seimbang atau setimbang jumlah airnya pas dalam tubuhnya dia akan melakukan namanya transpirasi, jadi pengeluaran air dalam tubuh, gitu, supaya nggak terlalu banyak air dalam tubuh tanaman.
Makanya kenapa kalau misalnya kekurangan, air justru nantinya akan terjadi pengguguran, ya kan yang tadi kita udah bahas sebelumnya, supaya proses transpirasi ini terjadi nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.